Maka tahap yang kedua, how to manage. Persepsi, image masyarakat sudah paham, oh masjid itu multifungsi. Bagaimana mengelola potensi? Nah, maka pengurus masjid itu minimal harus punya kualitas 5M. M yang pertama, muwahhid. Pengurus masjid itu harus bisa jadi pemersatu, menyatukan seluruh potensi umat. Ya, muwahhid. Jadi kita harus bisa menyatukan semua potensi yang ada di masyarakat. Potensinya juga 5. 1, ulul albab, pemikir cendekiawan, porawinasis yang punya banyak ide gagasan. Yo, masjid ini buat kegiatan apa, dipikir bareng-bareng. Yang kedua, ulul amwal, mereka yang punya duit. Karena ada gagasannya, nggak ada duitnya, nggak jalan ya. Jadi bagaimana warga yang punya uang itu dilibatkan dalam kegiatan masjid. Ya, saya meniru Nabi saja. Apa? Nabi itu memilih bendahara itu 2. 1, sahabat Utsman bin Affan. 2, sahabat Abdurrahman bin Auf. Siapa? Ini pengusaha kaya yang dermawan. jadi kalau milih bendahara masjid itu pilihlah orang kaya yang dermawan. Insya Allah lancar kawan masjid. Ya. Kalau soal administrasi itu bukan bendahara, kami sebut bagian keuangan. Itu nanti buat laporan ya. Tapi bendahara itu yang ya sumber duit tadi. Ya. Itu. Jadi waktu itu ada pengusaha kayu jati besar namanya Pak Haji Muhammad Kamid, itu saya angkat jadi bendahara saya. Jadi ini butuh apa-apa, Amit ini kita butuh ini, pinjam uangnya dulu. Ya apa-apa. Ya, artinya kalau pinjam itu tolong nanti dibayar sekalian ya pinjamannya. Gitu ya. Saya kumpulin sahabat-sahabat ya pengusaha-pengusaha itu yang dulu tidak pernah ke masjid. Dulu itu yang aktif ke masjid itu yang miskin-miskin Pak. Yang kaya itu nggak ke masjid. Benar Pak? Jadi bagaimana merangkul warga kaya ini mau ke masjid ini? Ya, saya menggunakan ilmunya Sunan Kalijogo itu. Ngeli ning ojo keli. Mengikut arus tapi jangan terbawa arus. Jadi waktu itu di kawasan Jogja Selatan itu para pengusaha batik, pengusaha hotel, pengusaha kaya, orang kaya-kaya itu sukanya sepedaan, punya klub sepeda namanya BMCC, ya, Benteng Mataram Cycling Club. Wah, sepedanya mahal-mahal. Ya, saya ya terus beli sepeda supaya ikut komunitas. Nah, begitu saya ikut sepedaan, orang bilang, wah ini mumpung ada Pak Ustadz, nanti kita kalau istirahat sambil makan ada tausiah. Oh ya, gitu. Akhirnya saya buatkan rute itu, habis berangkat habis subuh dari masjid, nanti berhentinya di masjid mana sambil bantu masjid gitu ya, lama-lama. Jadi sehingga banyak, ada juga pengusaha-pengusaha yang hobinya berburu. Saya juga ikut beli senapan gitu, ikut bergabung ya, berburu. Nah dari situlah kita, istilahnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu nek arep serawung karo kucing ya kudu iso meyong, serawung sama kambing harus bisa mengembek gitu ya gitu. Nah dari situ kita berkomunikasi sehingga nanti kita sampaikan masjid ini lagi butuh ini loh. Ayo kamu beli sepeda sampai sekian juta kok cuman untuk masjid aja cuma sekian kok nggak beres. Kita enak karena sudah satu komunitas.
Ya, akhirnya orang-orang kaya itu mulai ke masjid, kita ajak mikir gitu. Ya. Jadi ulil albab, kemudian ulil amwal. Yang ketiga, yang nandangi, mengerjakan harus ada. Siapa? Ulil anfus. Mereka yang belum punya pekerjaan, anak-anak muda yang punya waktu luang, ayo kita optimalkan. Kalau belum kerja di masjid saja. Misalnya terus bagian kebersihan. Nah, nanti masjid ya, pertama imam. Waktu itu kan imam siapa saja yang imamin. Ya, saya berpikir wah sayang tiap hari orang jamaah kalau bacaan imamnya nggak bagus. Kalau bacaan imamnya bagus kan tiap hari kita dengar bacaan yang enak. Maka saya datangin pengusaha jamaah kita, saya tunjuk jadi imam. Dia bilang, wah Pak Ustadz ini ngawur, saya ini Qurannya aja bacaan saya jelek kok suruh jadi imam. Saya bilang, pahala jadi imam itu besar sekali. Anda imamnya, tapi nanti bisa mengangkat badal. Saya carikan badalnya yang hafal Quran, yang suaranya bagus, tapi yang gaji sampean. Waktu itu tahun 2003, berapa? Sebulan 2,5 juta saja. Oh nggak apa-apa. Nah, sampean dapat pahala imam meskipun yang imami orang lain. Gitu. Nah akhirnya kita ambil imam itu Ustadz Sholahuddin dan Ustadz PHQ dari pesantren Niskarima Karangpandan dekat Tawamangu sana, 2 orang hafal Quran, suaranya bagus, saya jadikan imam masjid. Jadi badalnya, imamnya yang pengusaha tadi yang gaji gitu ya. Gitu, ya. Nah dengan imam yang bagus orang senang makmum itu ya. Anak-anak juga tiap hari mendengar bacaan yang bagus. Ya. Jadi itu. Jadi kalau di sini ya nanti juga cari badal kalau nggak ada yang bagus kan gitu. Nah, orang kaya imamnya, ya. Tapi badalnya kita carikan. Nah kalau sekarang alhamdulillah masjid juga punya dana untuk gaji imam. Ya. Sebab kalau imamnya tidak digaji nanti imamnya jorok-jorokan. Kamu aja yang di imam itu. Ya. Saling mendorong ya jadi imam gitu ya. Kadang-kadang komat sudah mau ditegakkan, imamnya belum ada, terus saling melihat siapa ini imamnya. Nah, gitu. Ya. Jadi ulil anfus, ya. Nah, ulil anfus ini orang yang punya kemampuan, punya waktu, tapi belum punya penghasilan. Nah ini disuruh mengerjakan, kita pikirkan penghasilannya, termasuk imam tadi. Ya. Imam, guru ngaji, bagian keamanan, kebersihan, ya kita gaji. Nah, yang mikirkan ulil albabnya tadi, sama ulil amwalnya yang punya uang. Nah, kemudian potensi di masyarakat kita kan ada pejabat, orang yang megang jabatan ulil amri. Nah, itu kita libatkan juga sehingga bisa ya mendukung kalau ada aktivitas ya, perizinan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah ulil absor, para pengamat, para peneliti yang bisa punya banyak masukan. Nah, jadi sebagai muwahhid menyatukan ulil amwal, ulil albab, ulil anfus, ulil amri, ulil abs. Yang kedua, pengurus masjid itu harus pejuang. Dia harus menjadi mujahid. Ya, karena memakmurkan masjid itu memang modalnya harus man amana billahi wal yaumil akhir. Benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Motivasinya betul-betul harus kuat karena Allah. Sebab kalau tidak karena Allah pasti
berat ya. Itu orang kadang mengeluh, Pak, saya ini sudah mikir gini-gini masih dicacat, masih di, nah itu kalau belum man amana billahi wal yaumil akhir itu ngurusin masjid itu berat. Jadi memang kita ini benar-benar harus ikhlas.